Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bapak dan Ibu yang saya hormati, perlu diketahui apa yang disampaikan materi kali ini tentang visi dan misi sekolah, yaitu visi dan misi sekolah SMP Muslimin Al-Alam. Perlu diketahui dalam tahun ajaran 2024 kita masih menggunakan visi terdahulu karena paling tidak 5 tahun pencapaian bisa ada perubahan. Dan misi sekolah harus diselesaikan perjalanan. Isi adalah gambaran pengarahan ke depan dalam jangka waktu tertentu. Kemudian misi dan misi sekolah serta akan merupakan yang paling penting dalam memandu arah dan tujuan sebuah lembaga pendidikan. Maksud dan tujuan presentasi kali ini sebagaimana tadi saya katakan dalam rangka pelaksanaan sosialisasi pengelolaan kinerja kepala sekolah oleh atasan langsung pada platform mereka mengajar presentasikan visi-visi dan prioritas atau pendidikan yang berpusat pada peningkatan kualitas pembelajaran. Apa itu visi? Tadi sudah dikatakan, hasilnya adalah harapan atau cita-cita yang ditunjukkan oleh seluruh warga sekolah. Sedangkan misi merupakan langkah-langkah strategis dan yang praktis serta dilakukan untuk mencapai visi tersebut. Bisa dikatakan visi ini bisa berdurasi 5 tahun, apabila sudah tercapai bisa diganti kembali sesuai dengan harapan. Misi sekolah atau tujuan biasanya ada 4 kategori. Pertama, untuk mengarahkan, kedua untuk meningkatkan, ketiga mendorong perbaikan dan berkelanjutan, keempat membangun warga sekolah dan menjadi tujuan yang akan dicita-citakan. Di sini terdapat pentingnya visi dan misi sekolah. Ada 4 kategori. Yang pertama, mengarahkan, meningkatkan, mendorong perbaikan yang berkelanjutan, kemudian membangun identitas. Mengarahkan, memberikan arah yang jelas dari seluruh warga sekolah dan menjadi tujuan yang akan dicita-citakan. Meningkatkan dengan visi-misi yang inspiratif, maka warga sekolah akan termotivasi. Identitas maksudnya visi-misi yang kuat akan menciptakan citra dan identitas sekolah yang dapat dikenal secara publik secara keseluruhan dicapai. Jadi proses penyusunan visi-misi itu biasanya dilihat daripada rapat untuk pendidikan, kemudian itu pun tahunan dituangkan dalam RKS sesuai dengan kebutuhan. Jadi ada kesinambungan dari visi-misi, kemudian beranjak dari rapat untuk pendidikan. Kalau yang dulu belum ada rapat untuk pendidikan, biasanya dari identifikasi ibu
bahwa visi SMP Muslim Panyalungan terwujudnya peserta didik yang mandiri, aktif, nasionalis, terampil dalam teknologi atau iptek, agamis, dan produktif yang berwawasan lingkungan. Tapi sanes wae diketahui oleh Bapak dan Ibu siswa ataupun orang tua pun memahami tentang visi sekolah kita. Untuk memudahkannya, untuk memudahkan menghafalkannya, dari kalimat visi tersebut bisa disingkat menjadi mantap. Ya. Tentunya peserta didik yang mandiri, aktif, nasionalis, terampil dalam teknologi atau iptek, agamis, dan produktif yang berwawasan lingkungan. Karena ngapain apa enak, visi misi apa mantap. Ya. Walaupun tidak tahu kepanjangannya, yang jelas yakin kalau memang sudah ada singkatan seperti itu akan mudah menghafalkannya. Ya. Mungkin ada tulisan untuk di sekolah kita non visina dengan kabar mantap upah. Jadi mandiri, aktif, nasionalis, terampil dalam teknologi atau iptek, agamis, dan produktif yang berwawasan lingkungan muslimin Panyalungan. Dan kehidupan sehari alhamdulillah menunjukkan prestasi akademik maupun non akademik sudah kita berikan secara akademik. Banyak siswa kita yang diterima di lanjutan pendidikan yang ke atas, apalagi orientasinya masih bersifat negeri nasional atau KSN dalam cabang olahraga bulu tangkis putra. Kemudian yang berikutnya diharapkan menjadi individu yang terlibat aktif dalam proses pembelajaran dan kegiatan sekolah. Misalkan berdasarkan pertemuan kita dari pengejawantahan misi ini dan dengan kegiatan ini pada intinya adalah untuk merubah karakter anak ke hal yang baik atau karakter yang diharapkan. Tidak lagi yang sekarang di program oleh pemerintah usaha penekanan peningkatan bullying dan lain sebagainya, kemudian pelaksanaan presentasi tentang visi misi sekolah, yang kedua bagaimana perasaan Bapak dan Ibu setelah mengikuti kegiatan. Pada intinya dari visi dan misi yang disampaikan anak berbudaya baik. Paparan kalau ada yang mau ditanyakan atau mempunyai pendapat tentang visi dan misi yang dikemukakan oleh sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah yang telah memaparkan visi misi ini. Yang saya tanyakan adalah mewujudkan dari visi misi ini kira-kira di SMP kita itu berapa tahun ke depan gitu? Ya, sekian. Guru matematika yang telah memberikan pertanyaan berapa tahun idealnya untuk tercapainya visi dan misi. Kalau visi dan misi itu idealnya diberi waktu 5 tahun. Kalau seandainya 5 tahun masih belum tercapai, bisa diulang pada 5 tahun berikutnya. Kalau begitu, sebetulnya kalau memang sudah tercapai dalam kurang dari 5 tahun pun, insya Allah memang harus diganti kalau memang sudah tidak sesuai. Jadi intinya visi misi ini ada kesesuaian tentang program-program karena masukan-masukan dari seluruh pendidik, ya, melihat dengan karakter dan lain sebagainya. Ini makanya perlu menjunjung tinggi, perlu dikatakan ikut terlibat dalam penyusunan visi dan misi ini. Jadi kembali ke pertanyaan tadi, untuk mewujudkan visi misi ini aturannya 5 tahun.
tahun, tapi kalau 5 tahun belum tercapai bisa masih tetap 5 tahun berikutnya. Kalaupun sudah tercapai belum waktunya 5 tahun, kenapa tidak? Karena memang sudah tidak sesuai. Jadi yang dilihat adalah kesesuaiannya disesuaikan dengan keadaan mungkin akan sedikit menyimak yang terwujudnya peserta didik visinya, terwujudnya peserta didik yang mandiri, aktif, nasionalis. Nah, di sini ada terampil dan teknologi iptek. Ini terampil dalam berteknologi, apa terampilnya terpisah dengan teknologi. Misalkan terampil dalam teknologi, misalkan dibutuhkan terampil dan teknologi, apa persatu terampilnya. Terampil dalam berteknologi misalkan, bisa apa bisa terampil khusus teknologi khusus gitu. Saya tanyakan, mungkin kalau misalkan terampil dalam bersikap mungkin keseluruhan, kalau dalam teknologi berarti kita artinya menguasai iptek yang ada di lingkungan kita. Itu saja Pak. Terima kasih. Menurut ejaan bahasa Indonesia, memang pengertian kata sambung itu bisa berubah fungsi, dan memang ini seharusnya terampil dalam teknologi, bukan ya terampil dan teknologi. Kalau hanya teknologi saja tidak ada artinya, inilah kesalahan tulis. Jadi mandiri, aktif, nasionalis, terampil dalam Action. Menyambung dari pertanyaan Pak Jeremy mengenai terampil dalam berteknologi. Mungkin selama saya mengajar di sini, saya rasa belum efektif bagaimana siswa menerapkan keterampilan dalam berteknologi. Seperti realitanya banyak sekali siswa yang pada bawa handphone gitu ya, itu bukan untuk sarana untuk belajar buat mereka, melainkan untuk hal-hal yang negatif gitu, seperti TikTok, scroll, atau bahkan ketika gurunya lagi mengajar itu malah gak asik atau keenakan gitu untuk main HP. Mungkin pertanyaannya bagaimana cara sekolah menindaklanjuti hal-hal yang hal-hal yang seperti itu mengenai teknologi dan informasi. Tugas kita dalam hal ini, walaupun terus terang secara sarana dan prasarananya boleh dikatakan belum memadai yang dimiliki oleh sekolah, tapi kita memanfaatkan sebaik-baiknya sarana atau prasarana atau alat IT yang dipunyai oleh siswa. Ya. Tugas kita tadi terampil dalam berteknologi. Kenapa tidak kita manfaatkan teknologi yang dibawa oleh anak ya secara produktif ya. Kemudian nah itu ada kalimat yang agamisnya, insya Allah dengan program-program semacam mengaji sebelum pembelajaran dimulai, kemudian literasi sebelum pelajaran dimulai, ini membawa kepada karakter. Mudah-mudahan pembelajaran melalui HP, melalui daring dan lain sebagainya. Jadi tinggal kitanya bersama-sama untuk meningkatkan bertindak secara bersama. Komite wali kelas 2A melarang, kalau ini sementara yang lain membiarkan. Insya Allah dengan satu kebersamaan, satu tindakan, insya Allah bisa bersatu. Insya Allah ke depan menjadi program kita bukan melarang membawa HP kepada siswa, tapi kita berikan pelajaran tentang pemanfaatan HP baik bagi pembelajaran atau bagi pemanfaatan yang lainnya. Nah, ini perlu diacungkan jempol. Kalau tidak salah di Australia, anak yang berumur 16 tahun ke bawah tidak boleh bermain media sosial. Ya, ini terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah ikut serta dalam
Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Bila kita berkuliah